Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebudayaan suku Batak. Pendahuluan, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan berbagai macam suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Terbentang pulau-pulau yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku dan budaya bangsa Indonesia. Secara utuh, kami kutip penjelasan pasal 32 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia dan seluruhnya. Penjelasan ini memberi arah kepada kita bahwa kebudayaan nasional tetap dan harus berdasarkan serta berakar pada puncak-puncak kebudayaan asli di daerah-daerah. Keanekaragaman kebudayaan dan masyarakat Indonesia diwarnai oleh kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Dengan demikian, puncak-puncak kebudayaan lama dan asli tersebut mestilah memiliki unsur kebudayaan yang memenuhi syarat menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan bangsa. Mata pencarian hidup sebagian besar masyarakat Batak bercocok tanam di irigasi dan di ladang. Suku Batak masih menggarap tanahnya menurut adat kuno. Lahan yang didapat dari pembagian yang didasarkan marga, setiap keluarga mendapat tanah tadi tetapi tidak boleh menjualnya. Selain tanah ulayat, ada pun tanah yang dimiliki perseorangan. Peternakan juga salah satu mata pencarian suku Batak, antara lain peternakan sapi, kerbau, babi, kambing, bebek. Penangkapan ikan dilakukan sebagian besar penduduk di sekitar Danau Toba. Sektor kerajinan yang berkembang misalnya tenun, anyaman, rotan, ukiran kayu, tembikar yang ada ikatannya dengan pariwisata. Sistem kekerabatan. Kelompok kekerabatan suku Batak berdiam di daerah pedesaan yang disebut huta atau kota, menurut istilah kuno. Biasanya salah satu huta didirikan oleh keluarga satu marga. Ada pula kelompok kerabat yang disebut marga tanah, yaitu kelompok patrilineal keturunan pendiri dari kota. Marga tersebut terikat oleh simbol-simbol tertentu, misalnya nama marga. Klan kecil tadi merupakan kerabat patrilineal yang masih berdiam dalam satu kawasan. Sebaliknya, klan besar yang anggotanya sudah banyak hidup tersebar sehingga tidak saling kenal, tetapi mereka dapat mengenal anggotanya melalui nama marga yang selalu disertakan di belakang nama kecilnya. Stratifikasi sosial orang Batak didasarkan pada 4 prinsip, yaitu perbedaan tingkat umur, perbedaan pangkat jabatan, perbedaan sifat, dan status kawin. Sistem kekerabatan patrisial dengan dasar satu ayah, satu kakek, atau satu nenek moyang. Dalam masyarakat Batak, hubungan didasarkan satu ayah yang disebut sada bapa atau bahasa Karo, saama bahasa Toba. Adapun kelompok kekerabatan terkecil adalah keluarga Bati atau keluarga inti, terdiri atas ayah, ibu, dan anak, yang disebut jabu. Dan ripe dipakai untuk keluarga luas yang unilokal, tinggal di rumah keluarga pihak laki-laki. Dalam masyarakat Batak, banyak pasangan yang sudah kawin tetapi tetap tinggal di rumah orang tua. Sistem perkawinan dalam suku Batak. Perkawinan yang dianggap ideal di dalam suku Batak adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, atau perkawinan antara orang-orang rimpal yang sering disebut dengan marpariban. Perkawinan pantangan di dalam suku Batak. Laki-laki Batak pantang kawin dengan wanita dari marganya sendiri, dan juga dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya. Laki-laki Batak juga dilarang melakukan perkawinan patri paralel kawosin.
perkawinan umum di dalam suku Batak. Secara umum, perkawinan bersifat eksogam, sehingga mengenal marga pemberi gadis atau hula-hula dan marga penerima gadis atau boru. Sistem perkawinan ini disebut dengan konumbium asimetris atau konumbium sepihak. Hula-hula memiliki kedudukan lebih tinggi daripada boru. Selain perkawinan tersebut, ada adat perkawinan levirat atau lakoman dan adat perkawinan sororat. Macam-macam lakoman di dalam suku Batak ada dua. Pertama, lakoman tiaken, yaitu si janda kawin dengan saudara almarhum suaminya. Yang kedua, lakoman kunandena, yaitu si janda kawin dengan anak almarhum suaminya. Selanjutnya, garis besar tata cara dan urutan pernikahan adat Batak. Pertama, mangarisika. Kedua, marhori-hori dinding atau marhusip. Ketiga, marhata sinamat. Keempat, pudun sauta. Kelima, martupol. Keenam, martunggu raja atau Maria Raja. Ketujuh, manjalo pasu-pasu parbagason atau pemberkatan pernikahan. Kedelapan, pesta unjuk. Kesembilan, mengihut di ampang atau di alap jual. Kesepuluh, di taruhan jual. Kesebelas, para anak makan bersama di tempat kediaman si pria atau daulat nisi paganon. Kedua belas, paula unea. Ketiga belas, manjahea. Dan yang terakhir, manikir tangga. Lanjut ke kepercayaan agama. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu, Islam, dan Kristen ke tanah Batak, orang Batak pada mulanya belum mengenal nama dan istilah dewa-dewa. Kepercayaan orang Batak dahulu atau kuno adalah kepercayaan kepada arwah, leluhur, serta kepercayaan kepada benda-benda mati. Benda-benda mati dipercaya memiliki tondi atau roh, misalnya gunung, pohon, batu, dan lain-lain yang kalau dianggap keramat dijadikan tempat sakral atau tempat sembahan. Orang Batak percaya bahwa arwah leluhur yang dapat menyebabkan beberapa penyakit atau malapetaka kepada manusia. Penghormatan dan penyembahan dilakukan kepada arwah leluhur dan akan mendatangkan keselamatan, kesejahteraan bagi orang-orang tersebut maupun pada keturunan. Kuasa-kuasa inilah yang paling ditakuti dalam kehidupan orang Batak di dunia ini dan sangat dekat sekali dengan aktivitas manusia. Suku Batak mengenal 3 konsep, yaitu tondi, merupakan jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan. Oleh karena itu, tondi memberi nyawa kepada manusia. Tondi didapat sejak seseorang di dalam kandungan. Bila tondi meninggalkan badan seseorang, maka orang tersebut akan sakit atau meninggal. Maka diadakan upacara mengalap atau menjemput tondi dari sombaon yang menawannya. Yang kedua yaitu sahala, merupakan jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Semua orang memiliki tondi, tetapi tidak semua orang memiliki sahala. Sahala sama dengan sumanta, tuah atau kesaktian yang dimiliki para raja atau hula-hula. Yang tiga, begu, merupakan tondi orang yang telah meninggal, yang tingkah lakunya sama dengan tingkah laku manusia, hanya muncul pada waktu malam. Beberapa begu yang ditakuti oleh orang Batak yaitu sombaon, yaitu begu yang bertempat tinggal di pegunungan atau di hutan rimba yang gelap dan mengerikan. Lalu solobean, yaitu begu yang dianggap penguasa pada tempat-tempat tertentu. Yang tiga, silan, yaitu begu dari nenek moyang pendiri hutan atau kampung dari suatu marga. Dan yang terakhir, begu ganjang, yaitu begu yang sangat ditakuti karena dapat membinasakan orang lain menurut perintah pemeliharanya. Batak mengenal 3 tingkatan adat, yaitu adat inti adalah seluruh kehidupan yang terjadi dalam kurung in ilo tempore. Pada permulaan penciptaan dunia oleh Dewata Mulajadina Bolon, sifat adat ini konservatif atau tidak berubah.
Adat Nataradat adalah adat yang secara nyata dimiliki oleh kelompok desa, negeri, persekutuan agama, maupun masyarakat. Ciri adat ini adalah praktis dan fleksibel. Setiap pada adat inti atau tradisi nenek moyang, adat ini juga selalu akomodatif dan lugas, menerima unsur dari luar setelah disesuaikan dengan tuntunan adat yang asalnya dari dewata. Adat niadaton yaitu segala adat yang sama sekali baru dan menolak adat inti, dan adat nataradat. Adat diadatkan ini merupakan adat yang menolak kepercayaan hubungan adat dengan Tuhan, bahkan merupakan konsep agama baru, Kristen, Islam, dan lain-lain, yang dipandang sebagai adat yang justru bertentangan dengan agama asli Batak, yaitu tradisi nenek moyang Sinaga 1983. Berdasarkan ketiga tingkatan adat tersebut di atas, adat yang sekarang dilakoni oleh orang Batak adalah adat tingkat keduaan, namun di beberapa bagian kelompok Batak sudah mendekati tingkat ketiga, meskipun ini terjadi sadar atau tidak sadar dilakukan. 2. Kesenian. Seni bangunan. Rumah adat Batak disebut rumah atau jabu bahasa Toba, merupakan kombinasi seni pahat ular serta kerajinan. Rumah agromin ririt di hukum adat, yang artinya sumber hukum adat dan sumber pendidikan di masyarakat Batak. 2. Seni tari. Tari yang terkenal dari Batak yaitu tortor, terdiri dari beberapa jenis yaitu pengurdot, anggota badan yang bergerak hanya kaki, tumit dan bahu. Pangeal, anggota badan yang bergerak hanya pinggang, tulang punggung dan bahu. Pandegal, anggota badan yang bergerak hanya lengan, telapak tangan hingga jari tengah. Siang Kapia, anggota badan yang bergerak hanya leher, dan Hapunana, yang anggota badan yang bergerak hanya wajah. Seni musik di dalam suku bangsa Batak. Seni musik suku bangsa Batak adalah ogung sabangunan. Peralatan yang digunakan adalah 4 gendang dan 5 taganing atau sejenis gamelan Batak. Nama-nama gendang ogung yaitu oloan, ihutan, doal, dan jeret. Selanjutnya, macam-macam tari tortor yang diiringi ogung sabangunan. Tortor atau gondang mula-mula dilakukan dengan menyembah berputar ke arah mata angin. Tortor atau gondang magido, pasu-pasu, dilakukan dengan tangan menari, artinya petuah, nasihat, dan amanat orang tua. Tortor atau gondang hasahatan dilakukan dengan menari di tempat, artinya petuah atau rahmat Tuhan. Selanjutnya, seni kerajinan. Kerajinan suku bangsa Batak yang terkenal adalah kain ulos. Peranan ulos bagi masyarakat Batak sejak lahir hingga meninggal sangat tinggi. Macam-macam ulos dan fungsinya dalam suatu acara meliputi: ulos lobu-lobu adalah ulos yang diberikan ayah kepada putra dan menantu saat pernikahan. Ulos hola adalah ulos yang diberikan orang tua pengantin perempuan. Ulos tondi adalah ulos yang diberikan orang tua kepada putrinya saat hamil tua. Ulos tunjung adalah ulos yang diberikan kepada janda atau duda. Ulos saput adalah ulos penutup jenazah yang diberikan paman almarhum jika meninggal laki-laki. Lalu bahasa. Dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, orang Batak menggunakan beberapa logat. Logat Karo yang dipakai oleh orang Karo, logat Pakpak yang dipakai oleh Pakpak, logat Simalungun yang dipakai oleh Simalungun, logat Toba yang dipakai oleh orang Toba, Angkola, dan Mandailing. Bahasa Batak bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Bahasa Batak Utara, yaitu bahasa Alas, bahasa Karo. Bahasa Batak Selatan, yaitu bahasa Angkola, Mandailing, bahasa Pakpak, Dairi, bahasa Simalungun, dan bahasa Toba.
Kesimpulan, suku atau masyarakat Batak hidup di kawasan Sumatera Utara. Sebagian masyarakat yang tinggal di daerah ini adalah masyarakat Batak. Suku Batak pertama sekali mendiami di daerah Karodan kawasan Danau Toba. Sebagian masyarakat Batak bercocok tanam dan irigasi dan ladang. Di samping bercocok tanam, peternakan juga merupakan satu mata pencaharian yang penting bagi orang Batak pada umumnya. Di daerah pinggiran Danau Toba biasanya masyarakat Batak menangkap ikan dengan perahu lesung. Masyarakat Batak pada umumnya beragama Kristen dan hanya sedikit yang memeluk agama Islam. Walaupun demikian, masyarakat pedesaan suku Batak tetap mempertahankan agama aslinya. Orang Batak percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Dewata atau Opung. Mula jadi Nabolon, dia tinggal di atas langit dan mempunyai nama-nama sesuai tugasnya. Walau terjadi unifikasi hukum nasional buat seluruh masyarakat Indonesia, namun budaya Batak tetap akan terus dijaga. Sekian penjelasan dari kelompok 3 tentang suku budaya Batak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh 1000, tanah air jaya sakti.